Yo, what's up guys? Welcome back to Best in Tech YouTube channel. Sama gue Melvin. Dan yes, di video kali ini kita bakal ngobrolin sebuah smartphone yang garang banget ya dari Poco, yaitu Poco F4 GT. Ini mungkin bisa dibilang sebagai HP gaming ya, karena ada fitur menarik nih, yaitu si magnetic trigger ya di sini ya. Tuh bisa jadi shortcut juga. Dan di sini juga dia udah pakai prosesor terkencang dari Snapdragon, yaitu Snapdragon 8 Gen 1. Gue udah pakai HP ini selama kurang lebih seminggu terakhir, dan beberapa waktu lalu juga sempat ada yang bocor di internet, yaitu harganya. Dan kalau harganya benar, smartphone ini tuh bakal jadi smartphone resmi dengan Snapdragon 8 Gen 1 termurah. Dan bisa dibilang sebagai HP gaming termurah juga kali ya. So, gimana reviewnya? Langsung aja tanpa basa-basi lagi, kita mulai videonya. Let's go. So yes, kita cekin dulu aja specs lengkap dari Poco F4 GT ini. Dan seperti yang di-mention di awal, HP ini pakai chipset Snapdragon 8 Gen 1 yang pakai sistem cooling terbaru dari Poco, yaitu Liquid Cool Technology 3.0. RAM-nya 12GB, storage-nya 256GB. Yang keduanya udah pakai yang tercepat ya, LPDDR5 dan juga UFS 3.1. Penasaran nih sama kombonya. Sayangnya ini storage-nya non-expandable. Baterainya 4700 mAh dengan 120W hypercharge yang chargernya juga sudah include di box ya, beserta kabel USB-C yang unik dia dengan kepala yang modelnya L, yang mana fungsinya biar gaming tetap asik sambil ngecas. Nah, untuk kamera ada triple setup yang nanti kita bahas lengkap, dan juga di depan smartphone ini dia pakai layar AMOLED flat ya, ukurannya 6,67 inci, resolusi Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz. So, langsung aja kita bahas ke satu hal yang terunik ya, bisa dibilang dari HP ini, yaitu si magnetic triggernya ini, yang mana kalau gua pencet bisa jadi shortcut juga. Nah, gua itu jujur aja selalu mengidam-idamkan HP rilis resmi di Indonesia dengan fitur ini. Sampai akhirnya fitur ini dirilis resmi, dikabulkan sama Poco Indonesia lewat si Poco F4 GT ini. Nah, ini pertama kali gue tuh nyobain teknologi magnetic trigger yang include di dalam HP-nya, dan gue langsung demen banget. Gila, ini yang bener-bener gue idamkan sih. Magnetic trigger ini tuh kayak ngasih tombol tambahan juga lah. Biasanya kan kita mesti tadi pakai aksesoris tambahan ya. Kalau kalian yang sering main PUBG mungkin familiar sama yang trigger-trigger kayak gini. Dan ya itu nggak konsisten seperti yang gue bilang. Di sini nggak bantu banget kalau kalian main gaming kayak PUBG, COD, Apex gitu ya. Walaupun ada yang bilang ya itu kayak sedikit nge-cheat ya. Tapi menurut gua sih ini tuh lebih ke mengimprove gaming experience di sebuah smartphone gitu. Nah, di sini juga ada integrated, jadi kalian kalau nggak pakai tinggal disembunyiin aja, kayak bisa di switch gitu. Jadi dia nurun ke bawah, dan ya kayak jadi HP biasa aja. Dan di luar itu juga kalau kalian mau pakai ini buat shortcut itu bisa disetting, bisa ada suaranya, bisa ada colornya juga. Jadi bener-bener udah diatur semua di UI-nya, gampang. Oke, sebelum kita lanjut, kalau kalian suka video ini, make sure bantu dengan klik tombol jempol ke atas, dan jangan lupa juga subscribe buat konten-konten smartphone, konten-konten buat gaming dan teknologi pastinya ya. Jadi langsung aja dipencet, karena sekarang walaupun kalian nonton full screen, itu tombolnya juga udah ada di bagian bawah sini. Oke? Nah, walaupun Poco nggak terang-terangan bilang HP ini tuh HP gaming, cuma ya kalau kalian lihat desainnya aja udah kelihatan ya agresif gitu ya, kayak HP garang gitu kan. Tapi sebenarnya di luar dari aspek desain, aspek engineering dari HP ini tuh menurut gue juga kerasa gaming banget. Pertama, kalau kalian lihat bagian speaker ya, di atas kanan ini sama di bawah kiri. Jadi ketika kita megang dengan posisi trigger di atas, posisi speakernya tuh nggak ketutupan, dan jadi ada soundstage yang lebar dari si stereo speaker ini. Kedua, adalah si posisi mikrofon. Jadi ada sebuah mikrofon kecil nih di samping volume rocker. Jadi posisi mikrofon kan biasa di atas bawah. Ini ada di samping. Yang mana fungsinya ya kalau kalian lagi main game begini, ya mikrofon yang di tengah ini bakal mem-pick up suara kita dengan jelas kan. Kalau kita kan pegang tangan kiri kanan mungkin ketutup mic-nya. Kalau ini bisa jelas. Dan yang paling satu lagi adalah gua notice tuh posisi triggernya nih. Sebenarnya yang mungkin agak ujung ya. Jadi secara engineering sih mungkin buat tangan yang kecil-kecil enak nih. Cuma kalau yang tangannya jarinya agak panjang tuh kayak beberapa tim Best in Tech, Daniel juga sempat cobain dan dia bilang jari dia panjang jadi agak susah. Plus, nggak lupa lagi tadi kabel chargernya bentuknya letter L, dimana nggak mengganggu ketika dipakai sambil kita gaming HP-nya sambil dicas. Walaupun jujur dari gue sendiri, gue nggak ngerekomen untuk dicas sambil dipakai gaming ya, karena panas, dan ya panas yang dihasilkan tadi bisa efek negatif ke baterai kalian. Untungnya juga sih chargernya super gede dan super cepat. Hypercharge 120W, yang mana bisa ngecas 10-100% itu nggak nyampe setengah jam. Ya kurang lebih lah ya. Kalau kita hitung-hitung misalnya buat main PUBG nih ya. Let's say kita main di Erangel,
Ya, bacanya Erangel, Erangel, ya itulah. Kalau kalian bisa main sampai akhir-akhir ya kurang lebih itu 30 menit lah satu game ya. Itu kurangnya 16%. Jadi kalau kita hitung-hitung 5-6 game itu bakalan low bet, udah bakal mesti dicas lah. Tapi untungnya karena ngecasnya cepet tadi guys ya, kalian bisa main kayak 5-6 game lagi dalam ngecas setengah jam aja. So ya hitung-hitungannya kurang lebih kayak gitu. Jadi mungkin buat gamers ya, buat esports yang sehari latihan 10-15 game ya, ini HP yang bakalan cocok buat kalian. Tapi satu hal yang bikin gua di luar itu juga lumayan kagum adalah dari segi build quality dari HP ini. Smartphone ini tuh kerasa premium banget. Mulai dari bobot keseluruhannya ketika dipegang pas keluar dari box pertama gua tuh kayak wow, berasa solid banget. Bodi belakangnya juga pakai kaca, frame-nya juga pakai metal, dan ini juga desainnya tuh flat, agak flat tapi di ujung-ujungnya ada sedikit chamfer yang mana ketika dipegang itu enak. Walaupun nggak pakai case, gue lebih prefer bahkan nggak pakai case. Tapi ya secara bobot harus diakuin ini lumayan berat ketika ditimbang tuh sekitar 214 gram. Ya wajar aja sih karena tadi penggunaan material yang berkelas ya, berbobot, plus adanya magnetic trigger itu juga pasti akan nambahin parts yang ada di bagian dalamnya. Oke, slogan yang dipakai sama HP ini tuh adalah The Ultimate Power gitu kan. Sesuai lah sama otak yang dipakai si HP ini, yaitu Snapdragon 8 Gen 1, chipset Snapdragon terkuat. Yang mana dari segi benchmark sendiri kalian bisa lihat AnTuTu score-nya itu dapat di angka 961 ribuan. Yang jauh lebih tinggi dibandingkan misalnya sama adiknya Poco F4 yang pakai Snapdragon 870 itu sekitar 700 ribuan. Jadi bedanya hampir 30% dari segi angka ya. Tapi jadi rahasia umum kalau Snapdragon 8 Gen 1 ini tuh prosesor yang panas karena power yang gede tadi. Dan karena panas itu membuat ketidakstabilan guys, seperti yang terlihat di 3D Mark stress test. Kita tes itu di mana hasilnya cuma dapat di bawah 50%, nggak bahkan nyampe setengahnya gitu. Artinya ketika dipakai gaming dengan grafis yang berat, heavy usage seperti kayak Genshin Impact, PUBG hingga Apex, FPS-nya itu agak naik turun. Genshin Impact terutama ya, misalnya tuh kita tes dengan settingan tertingginya, very high 60 fps, itu cuma dapat rata-rata di 35 fps. Di adiknya, Poco F4, yang notabene itu pakai chipset yang lebih rendah powernya, dia bisa 46 fps. Dan dari segi suhunya pun juga tergolong panas, dimana suhu permukaannya itu mencapai 45 derajat, ya anget-anget mulai berasa kurang enak, sampai ke frame-nya pun juga berasa 45 derajat gitu guys, karena lumayan merambat kali ya. Jadi Liquid Cool Technology 3.0 yang ada di HP ini terbilang belum bisa ngimbangin suhu yang dikeluarkan sama Snapdragon 8 Gen 1. Dan dari beberapa HP yang gua tes sih memang sampai saat ini kayaknya belum ada yang bisa menjinakkan panas dari si chipset Snapdragon 8 Gen 1 sendiri. Oke, kita ngomongin ke aspek penting lainnya, yaitu dari segi si layarnya ini menurut gua udah oke banget, nggak ada komplain. Panel AMOLED di Poco F4 GT ini punya color balance yang oke, warnanya juga enak banget di mata, warna hitam yang kalian bisa lihat inky banget blacknya ya. Ya intinya sih kalau udah panel AMOLED udah nggak usah pusing lah. Ditambah juga kayak speakernya juga mantep, tadi bikin aspek multimedia dari HP ini tuh juga sangat oke buat nonton YouTube, Netflix gitu-gitu semua pasti enak. Cuma satu nih yang gua agak kurang nyaman di sini yaitu di bagian baterai. Gua agak 50-50 gitu rasanya ya. Baterainya memang dari segi ukuran agak kurang mentok rasanya. Biasanya Xiaomi atau Poco bisa masukin ya goceng 5000 mAh gitu ya. Tapi di sini cuma 4700 yang memang sebenarnya disupport sama tadi si Hypercharge 120 Watt yang kencang. Buat gue sendiri sehari-hari untuk kerja, untuk multimedia, nonton-nonton YouTube segala macam, Reddit, sampai ya main game sedikit lah. Gue nggak gitu sering gaming, itu gue dapat screen on time sekitar 4,5 jam itu di 120 Hz. Kalau memang pengen lebih hemat katanya bisa di 60 Hz, tapi gue sendiri ya gue pengennya maksimal semuanya, jadi ya screen on time-nya tergolong masih agak kurang atau ya ngepas lah gitu. Ya secara fitur Xiaomi sendiri ya masih kurang lebih sama lah, ya masih sekeluarga ya sama Xiaomi. Ada AR Blaster di bagian atas buat kontrol TV sama AC. Fitur-fitur MIUI lain kayak Second Space hingga Always On Display Custom itu juga semua sama. Sama-sama pakai MIUI 13 sih, cuma memang beda launchernya aja. Ini launchernya juga gue ganti ke Nova Launcher. Karena menurut gue MIUI biasa dibandingkan sama MIUI 13 for Poco ini adalah dari segi animasinya tuh dibikin kayak lebih plain, lebih polos. Sama kayak gue pakai di Nova Launcher yang memang polos juga animasinya.
Mungkin Poco ngeliat nih mayoritas penggunanya itu nggak perlu animasi yang fancy-fancy gitu guys. Jadi dia memang pengennya fokusnya ke performance aja gitu. Yang penting kenceng gitu kan. Jadi beban memori di UI-nya dibikin seminimal mungkin. Dan gua itu jadi ingat dimana zaman dulu tuh gue pernah share tutorial biar HP jadi lebih enteng dan lebih cepat berasanya. Yaitu dengan matiin animasinya di developer setting. Apakah bener kalian pengguna Poco lebih prefer kayak gitu? Minim aja animasinya jadi nggak kerasa gitu. Seamless, nggak gitu berasa fun gitu ya. Let me know in the comments. Last but not least, kita ngomongin kameranya. Di HP ini ada triple kamera belakang, 64 megapiksel untuk main kamera, 8 megapiksel ultrawide, dan 2 megapiksel untuk makro. Di depannya ada sebuah selfie kamera 20 megapiksel yang tersembunyi ya, di tengah-tengah ini. Dan di sinilah menurut gua Poco masih kompromi bisa dibilang. Secara sensor sebenarnya udah oke dengan IMX686 Sony di belakang dan 596 untuk kamera selfie-nya. Cuma kayaknya image processing-nya ini berasa kurang maksimal. Misalnya kayak di kamera belakang, warna itu kerasa kayak lebih muted, lebih flat gitu ya. Dan kurang memanjakan mata gitu. Mesti di tuning-tuning sedikit lah. Cuma memang dibilang jelek itu enggak sih, tapi ya repot lah. Mesti effort sedikit biar foto jadi maksimal buat diposting di sosial media. Kemudian di kamera selfie-nya sendiri, ini kerasa jepretannya tuh soft, kurang tajam menurut gua, dan kayak nggak ada natural depth of field-nya, kayak semuanya jadi ya gitu rata gitu guys. Walaupun secara skin tone ini bisa gue bilang warnanya masih oke, cuma ya hopefully Poco masih bisa mengimprove lagi image processing-nya. Oke, ini dia untuk kualitas video, kamera video dari Poco F4 GT. Jadi yang agak aneh adalah di versi kakaknya ini, kamera belakangnya lensa utamanya dia nggak ada OIS, nggak ada optical, tapi IIS-nya menurut gue cukup oke, cukup stabil nih seperti yang nggak bisa lihat. Dan resolusinya juga bisa sampai 4K 60 fps, cuma ini memang kita rekam di 4K 30 fps saja. Langit udah agak sore, jadi emang agak gelap ya warnanya, jadi nggak gitu gimana, tapi menurut gue ini udah oke sih. Oke, untuk kamera selfie, ini yang gue bilang tadi ya, soft banget rasanya, dan agak maksa stabilinnya ya, karena bisa lihat agak sedikit shaky-shaky. Dan crop banget, ngezoom banget ini, padahal gue udah tarik tangan gue sejauh mungkin nih, cuma segitu doang ngepas, dan resolusi juga cuma mentok di 1080p. So ya, agak disayangkan kamera selfie-nya ini agak kurang. So, yes guys, itu tadi review gue buat Poco F4 GT. Sebuah angin segar bisa dibilang buat kalian yang pengen punya smartphone dengan elemen gaming yang kuat, tapi masih oke juga dipakai sehari-hari. Dan dari segi harga pun seperti yang gue bilang tadi di awal, itu bikin kaget karena Poco F4 GT itu bisa dibilang smartphone termurah dengan Snapdragon 8 Gen 1 saat ini, yaitu di harga 8,999 juta rupiah, di bawah 9 juta. Kemarin tuh terakhir kalau nggak salah Xiaomi juga paling murah Snapdragon 8 Gen 1 tuh 9999. Jadi ini gila sih, harganya bikin geleng-geleng karena ya worth it-nya kebangetan. Bodinya aja udah berasa HP yang 10 juta ke atas gitu guys. Ada magnetic trigger lagi, speakernya, layarnya AMOLED, dan ya overall value-nya sih gila sih. Cuma memang HP ini belum tentu cocok buat semua orang. So ya balik lagi aja ke kebutuhan kalian masing-masing. Kalian yang tentuin. Oke, itu aja. Thank you semua yang udah nonton. Semoga videonya bermanfaat. Dan kalau iya, boleh banget bantu dengan klik tombol jempol ke atas. Jangan lupa juga subscribe dan hidupin loncengnya. Plus bisa juga mungkin teman-teman yang lagi nyari HP gaming yang mungkin masih terjangkau ya, under 10 juta yang performance-nya maksimal. Ini bisa jadi pilihan. Itu aja guys. Nama gue Malvin. HP-nya bunyi. Udah tandanya gue buat tutup video ini. I'll see you guys on my next video. Stay safe, stay healthy, and ciao. Nggak silent dia dari tadi ternyata. Ding dong.